Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Ketaatan untuk mengerti firman Tuhan itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik Indonesia yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Desember, akhir tahun 2020 ini, artinya sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita bersaat teduh terlebih dahulu sebelumnya. Saat teduh bersama-sama. Amin. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, bersama-sama kita baca. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Jikalau sampai pada pagi hari ini Tuhan, dan detik ini Tuhan, kami masih bisa menginjakkan kaki kami di atas bumi ini, menjalankan semua aktivitas hidup kami dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami, dalam seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih semua itu karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan terus kepada kami. Kendatipun kami melihat ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi di bumi ini. Tetapi Tuhan, kami tetap percaya bahwa keadilan pasti akan bersinar. Karena Engkau sendirilah sumber adil yang akan memberikan keadilan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, karenanya kami bergantung, berharap, percaya kepadamu. Kami beribadah kepadamu, Tuhan yang menolong setiap kami. Sehingga pada akhirnya hati kami, pikiran kami sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua kami jemaat-jemaat-Mu, berkatilah hamba-hamba-Mu para pelayan Tuhan yang akan melayani, berkatilah gembala kami yang akan menyampaikan, menguraikan firman-Mu Tuhan, bila pada akhirnya, pada pagi hari ini bersama-sama Tuhan, kami, jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik, kembali lagi memuliakan Tuhan, melalui ibadah yang sama-sama kami selenggarakan pada pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Seperti firman Tuhan yang mengatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan yang sudah Tuhan berikan di kayu salib. Karena begitu besar kasih-Nya kepada diriku, diberikan anaknya yang tunggal menyelamatkanku. Dengan harga yang mahal Kau bayar lunas semua dosaku. Kau rela disiksa dan hancur
berkorban bagiku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Tubuhmu yang terpecah, pulihkanku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Darahmu yang tercurah, pulihkanku. Pulihkanku. Dengan harga yang mahal, Kau bayar lunas semua dosaku. Kau rela disiksa dan hancur, berkorban bagiku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Tubuhmu yang terpecah, pulihkanku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Darahmu yang tercurah, pulihkanku. Oh, Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Tubuhmu yang terpecah, pulihkanku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Darahmu yang tercurah, pulihkanku. Pulihkanku. Puji Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat yang ada di rumah, salam sukacita, puji Tuhan, kita kembali beribadah pada hari Minggu ini. Mari saya undang jemaat yang ada di rumah untuk kita bersama-sama untuk tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di kerajaan surga, pada hari ini kami mengucapkan syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah ibadah pada hari ini
yang kami lakukan, kiranya hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga tidak ada hambatan dari awal sampai akhir. Kira Tuhan yang kami junjung, yang kami tinggikan, sertai kami dan bimbing kami, supaya kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Bapa, buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, dan urapin hamba-Mu penuh kuasa-Mu, pakai bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Berfirman kepada kami siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita kembali untuk sama-sama kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan jemaat yang di rumah, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan seri yang baru, Hidup dalam Kekhawatiran. Saudara-saudara kasih Tuhan, setiap manusia mempunyai kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Marilah kita belajar bersama-sama tentang kekhawatiran ini. Saya undang jemaat yang di rumah untuk kita buka Alkitab bersama-sama di surat Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Mari kita baca bersama-sama. Ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapkan syukur. Ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat di rumah yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajar kita, bagi setiap umat atau setiap manusia yang mengalami kekhawatiran, maka Rasul Paulus mengatakan, tentang kekhawatiran itu, nyatakanlah segala kekhawatiran kita. Nyatakanlah segala keinginan kita. Dalam doa dengan permohonan mencari syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari kasih Tuhan, kekhawatiran adalah kegelisahan pikiran yang tidak menyenangkan. Ketika kita menghadapi sesuatu, maka kita akan mengalami kegelisahan dan kekhawatiran di dalam pikiran kita. Kekhawatiran itu menghasilkan rasa cemas dan bimbang, serta merampok kedamaian dan ketenangan jiwa kita. Kekhawatiran merampok kehidupan sukacita dan rasa aman, serta mengubahnya menjadi kekacauan dan rasa tertekan yang membelenggu. Saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin tidak ada dosa lain yang sering muncul di dalam kehidupan orang-orang Kristen dibandingkan dosa kekhawatiran. Saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab memiliki jawaban atas kekhawatiran. Tuhan sudah merancangkan kepada semua umat manusia untuk membaca Alkitab. Karena kekhawatiran itu hanya bisa diselesaikan oleh firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau tidak salah, saya pernah menghitung di dalam Alkitab, menulis yang Tuhan sudah wahyukan dari zaman dulu, dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru. Menulis dengan kata, jangan takut. Itu kira-kira 365 kali Tuhan mengatakan jangan takut. Berarti Tuhan tahu manusia itu akan mengalami kecemasan, kekhawatiran. Maka Tuhan selalu mengatakan kepada umatnya, janganlah takut.
Saudara-saudari kasih Tuhan, jawaban atas kekhawatiran adalah jawaban yang menghadapkan pada gambaran diri kita yang sesungguhnya dan kepada sarana yang dapat kita pakai untuk menjadi seperti yang seharusnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, jawabannya tidak sederhana. Tetapi ini yang mampu mendatangkan keberhasilan apabila kita menerimanya. Kata menerimanya artinya kita benar-benar menerima firman-Nya. Jika kita bisa menerima firman-Nya, firman-Nya bisa masuk menjadi menyatu dengan daging kita, memasuk pada sumsum tulang kita, maka ini akan menjadi keberhasilan kita bisa menghadapi tentang kekhawatiran ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah menerima persekutuan kita dengan Tuhan. Maka dalam kitab Filipi 4 ayat 6, kita baca sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara guys bawahi, tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan pemohonan dengan ucapkan syukur. Nah saudara, kita diajari oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, mengajar kita. Nyatakan semua kekhawatiran saudara, kekhawatiran kita, keinginan kita, semua kita nyatakan kepada Tuhan kita. Dengan melalui doa, dan pemohonan dengan pengucapan syukur. Jadi, ketika kita khawatir, maka kita harus berlutut dan berdoa. Berlutut dan memohon. Berlutut dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang telah memenuhi kebutuhan kita. Berkat-berkat Tuhanlah yang seharusnya melenyapkan rasa khawatir dan mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudari kasih Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Allah, maka Tuhan akan memberi kita hak untuk melakukan pemohonan. Seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mari kita baca Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, ketika saudara khawatir, ketika saudara gelisah, ketika mengacaukan pikiran saudara, membuat hati saudara itu merasa tidak enak, cepat-cepat saudara membaca firman Tuhan. Jangan tanya kepada siapapun. Karena rasa khawatir itu tidak bisa diselesaikan oleh siapapun yang namanya manusia. Rasa khawatir itu hanya bisa diselesaikan oleh firman Tuhan. Ini adalah ayat favorit saya. Ketika saya merasa khawatir sebagai hamba Tuhan, maka saya selalu baca, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Berulang-ulang kali saya baca. Karena kita mengatakan, Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Saya percaya penuh kepada Tuhan. Saudara, mari kita baca lagi. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. Firman Tuhan berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi saudara, Tuhan selalu mengajar kita, serahkan kekhawatiran kita kepadanya.
Apa yang saudara sudah lakukan, yang mampu saudara lakukan, yang bisa saudara lakukan, saudara lakukan. Tetapi setelah itu saudara harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, Ia yang memelihara kamu. Saudara kasih Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Ayat kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Pemahaman kita. Tetapi kita harus berserah dan percaya penuh kepada Kristus. Ayat ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat ke-8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari 3 pasal yang saya sebut. Yang pertama, Mazmur 55 ayat 23. Yang kedua, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Yang ketiga, Amsal 3 ayat 5 dan 8. Saudara hafalin. Itu akan membuat saudara kuat. Itu akan membuat saudara bisa melepaskan kekhawatiran dan kecemasan. Baca berulang-ulang. Jika saudara baca sudah 2 kali tidak cukup, baca 5 kali. 5 kali tidak cukup, baca 10 kali. Terus membaca karena hanya firman Tuhan yang akan memimpin saudara. Melepaskan saudara dari kekhawatiran. Kekhawatiran saudara tidak perlu saudara cari kemana-mana. Saudara tidak perlu minta orang tolong saudara supaya saudara tidak khawatir. Tidak bisa. Yang bisa tolong saudara hanya firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Melalui apa? Melalui pemohonan kepada Tuhan. Saudara dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan. Saya beri contoh beberapa tokoh di Alkitab tentang kekhawatiran. Kisah Musa. Musa khawatir. Bagaimana dia harus bicara kepada bangsa Israel. Ketika Tuhan perintah kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia khawatir. Maka dia tanya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang berikan jawaban melalui firman Tuhan kepada Musa. Dan Tuhan juga menunjukkan kuasanya kepada Musa. Sehingga Musa berani melangkah demi langkah. Karena Tuhan yang memimpin Musa. Musa gak bisa tanya pada siapapun. Waktu itu dia di padang gurun. Dia mau tanya siapa? Maka Musa lah selalu bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, kisah Yunus. Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Tapi dia tidak mau dia pergi ke Tarsis. Karena dia khawatir. Disuruh pergi di Niniwe untuk menyampaikan Injil. Dia takut. Terjadi sesuatu buat dia. Maka dia lari dari kenyataan. Apa yang terjadi? Dia dimakan oleh ikan besar. Akhirnya dia bertobat. Tuhan perintah ikan untuk muntahkan Yunus keluar. Akhirnya dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan kepada Niniwe. 1 kota Niniwe semua bertobat. Kisah Rasul Paulus. Paulus di dalam penjara. Sakit. Punya rasa khawatir. Tetapi tetap dia menyampaikan Injilnya. Dan tetap dia bersekutu dengan Tuhan. Banyak lagi tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab. Bisa kita sebut. Raja Daud. Nabi Elia. Dan lain-lainnya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi Alkitab sudah mengajar kita. Nabi pun manusia.
murid-murid Yesus pun manusia. Mempunyai rasa takut, mempunyai rasa cemas, mempunyai rasa khawatir. Maka semualah kita harus sampaikan kepada Tuhan. Karena hanya firman-Nya yang bisa menguatkan saudara dan saya. Hanya firman-Nya yang bisa mengeluarkan kita dari kekhawatiran ini. Saudara-saudari kasih Tuhan. Kalau kita tidak keluarkan kekhawatiran ini, maka kita akan muncul yang namanya stres. Stres. Pada zaman ini, stres adalah masalah utama di pada zaman sekarang ini. Kenapa? Karena banyak di media sosial mengajar kita, mendidik kita, supaya kita bisa bebas dari kekhawatiran. Banyak poin-poin mengajar kita supaya kita tidak khawatir. Bahkan dokter-dokter juga melalui media sosial memberikan saran kepada kita untuk makan ini, makan ini, makan ini supaya kita nggak khawatir. Membicarakan banyak hal dengan seminar-seminar tentang kekhawatiran. Begitu juga psikolog, terapi-terapi juga mengajar supaya kita tidak khawatir. Bagaimana melepaskan khawatir? Dengan meditasi. Dan bermacam-macam cara supaya kita tidak khawatir. Itu semua yang diusahakan oleh manusia. Tetapi tidak ada solusi. Bahkan mereka menawarkan nasihat-nasihat berupa obat atau pil yang tidak mampu memberikan jawaban yang nyata sampai hari ini. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya banyak melihat orang semua mencari solusi supaya tenang. Apalagi sudah stres, sudah banyak pikiran, banyak kekhawatiran. Ada yang susah tidur, ada yang bisa tidur. Tapi yang susah tidur itu akan mengalami stres jadi depresi. Tapi yang bisa tidur, bangun tidur, merasa berat dan badannya sakit. Jadi bermacam-macam orang mengalami kekhawatiran. Saudara-saudara kasih Tuhan. Semua itu disebabkan karena kita mengabaikan firman. Tadi saya sudah katakan, solusi untuk melepaskan kekhawatiran yaitu firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita baca sekali lagi. Kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan pemohonan dengan ucapkan syukur. Ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeriah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman ini saya sudah baca dari khotbah dari sejak pertama tadi sampai sekarang sudah 3 kali. Berarti firman ini sangat punya kuasa yang sangat luar biasa. Firman ini adalah satu-satunya senjata, obat yang ajaib, obat yang penuh kuasa. Kalau kita khawatir, baca firman ini. Saudari kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu terlepas dari kekhawatiran. Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hari itu akan diberikan kepadanya. Jadi saudara, harusnya kita minta hikmat kepada Tuhan. Minta dengan iman kepada Tuhan untuk berkhidmat supaya kita bisa terlepas dari kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri contoh lagi tentang apa yang ditulis Alkitab. Di dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja 9 ayat 10. Di mana waktu itu nabi terakhir,
Nabi yang dipakai Tuhan yang sangat luar biasa. Yang mampu melawan 400 Nabi Baal. Ketika dia menang melawan 400 Nabi Baal. Tetapi dia dikejar oleh istrinya Ahab. Yaitu ratunya yang bernama Isabel. Saudara, maka Nabi Elia khawatir. Mari kita baca firman Tuhan. 2 Raja-Raja 9 ayat yang ke-10. Isabel akan dimakan anjing. Di kebun di luar Yisr. Dengan tidak ada orang yang mengumpulkannya. Kemudian Nabi itu membuka pintu. Lalu lari. Dia takut. Dan dia lari dari sana. Saudara-saudari kasih Tuhan. Saya punya cerita. Seorang ibu yang sedang duduk santai di rumah. Nah ini kan banyak ibu-ibu. Sejak pandemi ini semua ada di rumah. Nah ini ada seorang ibu yang duduk santai di rumah. Lagi ngaso, lagi dengar lagu-lagu musik, lagi lihat TV. Keluarganya semua keadaan baik-baik. Namun tiba-tiba muncul di pikiran ibu itu pikiran yang buruk. Yang terjadi dalam pikirannya. Bagaimana ya kalau anakku ini mengalami kecelakaan sepulang dari sekolah? Bagaimana ya kalau suamiku kehilangan pekerjaan? Bagaimana ya kalau perusahaan suamiku itu bangkrut? Bagaimana ya kalau suamiku dan saya kena cancer? Dan sebagainya. Itulah kekhawatiran akan sesuatu yang mungkin terjadi. Sesuatu yang tidak kita ketahui. Sesuatu yang tidak dapat kita kendari. Kita khawatir. Karena kita tidak mau hal-hal buruk menimpa kita atau orang-orang yang kita sayangi. Saudara, saya sebagai pendeta, khawatir nggak? Khawatir juga. Tidak ada orang pendeta bilang, oh saya tidak khawatir. Saya nggak percaya. Saya pendeta kan manusia. Saya juga khawatir. Yang bisa menguatkan saya adalah firman Tuhan. Kalau hari ini tidak ada firman Tuhan, saya persis seperti Nabi Elia. Kabur juga saya. Saudara kasih Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang mendorong kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Arti menyerahkan berarti melepaskan. Memberi kepada pihak lain. Kepada pihak siapa kita berikan? Jawabannya adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang mungkin akan terjadi. Tetapi Tuhanlah Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia mengetahui segala sesuatu. Banyak yang di luar kendali kita. Tetapi Tuhan Yesus yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Saudara-saudari kasih Tuhan, kekhawatiran terjadi kepada semua orang. Apakah orang itu pintar? Apakah orang itu bodoh? Apakah orang itu kaya? Apakah orang itu miskin? Apakah orang itu tua? Apakah orang muda? Semua manusia mempunyai kekhawatiran. Saudara kasih Tuhan. Yang bodoh, khawatir. Karena apa? Banyak hal yang dia tidak ketahui. Yang pintar, khawatir. Karena terlalu banyak hal yang dia tahu. Yang miskin, khawatir. Karena merasa hidupnya tidak pernah cukup. Yang kaya, khawatir. Karena takut kehilangan semua aset-asetnya. Yang tua, khawatir itu pasti. Kenapa? Karena maut sudah menunggu dia. Yang muda juga khawatir. Karena mereka juga harus menghadapi masa depan. Mereka tidak tahu masa depan. Cita-cita mereka banyak. Yang muda, cita-cita menjadi ini, cita-cita menjadi ini. Tapi waktu jalankan kok nggak sama, khawatir masa depan.
Saya pernah lihat satu majalah Christian Today. Risetnya berkata demikian. 38% orang khawatir tentang pekerjaan. 22% orang khawatir tentang uang. 10% orang khawatir tentang anak-anaknya. 9% orang khawatir tentang kesehatan. Jadi, pekerjaan dan uang itu berkaitan. 38% tambah 22% maka jadi 60%. Jadi orang 60% khawatir tentang uang. Banyak yang khawatir tentang uang. Bagaimana ya? Kalau saya nggak ada uang bagaimana? Bagaimana uang ini saya bisa dapat supaya aku bisa bayar utang? Bagaimana uang ini ya? Supaya aku bisa untuk membiayai anak sekolah. Uang. Tapi di saat pandemi ini, saya waktu melihat list itu, hanya 9% orang khawatir tentang kesehatan. Berarti saya boleh kesimpulan, orang tidak takut mati. Orang tidak boleh takut mati. Demi uang, orang apapun. Coba kita lihatlah sekarang keadaan kita sejak pandemi ini. Pemerintah berkali-kali melalui media, melalui billboard, mengatakan kepada kita semua, jaga jarak, ikut protokol. Kita lihat kenyataannya kayak bagaimana. Pokoknya manusia tidak mau tahu, pokoknya keluar cari uang. Yang jualan, yang berkumpul. Pokoknya di mana ada uang mereka terus ke sana. Tidak peduli protokol. Yang penting mereka dapat duit. Itulah yang masalah, saudara kasih Tuhan. Ketika orang tidak punya duit, mukanya sudah berubah. Ketika orang nggak punya duit, hidupnya sekarang lusuh. Kalau saya berkesimpulan, yang penting sehat. Tetapi orang yang penting uang. Kalau kita punya uang, nggak sehat untuk apa? Yang penting sehat. Kalau kita sehat, ada uang lagi, itu lebih mantap. Saudara kasih Tuhan. Maka sehat itu penting sekali. Sehat membuat kita mampu mengerjakan pekerjaan besar. Sehat menguatkan kita, mampu kita melihat anak cucu kita. Sehat memampukan kita untuk kita melayani orang. Kalau gak sehat, apa yang bisa kamu kerjakan? Memang betul uang segala-galanya. Tetapi di saat pandemi Tuhan sudah mengubah semua cara pikir kita. Di balik sehat nomor 1. Bukan 9%. Sehat dia boleh katakan zaman sekarang itu adalah 80%. Di pandemi ini sehat itu 80%. Jadi saudara dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan kita khawatir? Jawabannya adalah ada yang tidak beres pada iman kita. Semua kita beriman. Saya tidak mengatakan saudara tidak beriman. Tapi imannya tidak beres. Imannya kemana? Iman kita harus kepada firman. Iman kita harus kepada Kristus. Bukan iman kita kepada uang. Iman kita kepada orang. Iman kita kepada barang atau benda. Bukan seperti itu. Itulah yang menjadi kita khawatir. Saudara kasih Tuhan. Coba saudara renungkan baik-baik. Tentang kekhawatiran yang saya khotbah hari ini. Dan saya ajak jemaat yang ada di rumah, kita belajar apa yang dapat kita lakukan di saat kita khawatir. Apa yang dapat kita lakukan di saat kita khawatir. Mari kita bersama-sama belajar itu. Pertama adalah renungkanlah kasih Allah bagi kita. Apa itu kasih Allah? Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menembus dosa saudara dan saya. Dan mengampuni semua dosa kita. Dan melepaskan kutuk-kutuk kita. Itulah kasih Allah yang begitu besar yang harus kita renungkan. Yang kedua, berdoa. Seperti yang ditulis oleh Filipi pasal 4 ayat 6. 1 Petrus pasal 5 ayat 7.
Kita baca berulang-ulang, setelah baca berulang baru berdoa. Karena firman itulah yang bisa menguatkan kita. Firman itulah yang bisa melepaskan kita. Saudara-saudari kasih Tuhan. Yang ketiga adalah berserah. Kata berserah kita bacalah firman Tuhan di Mazmur pasal 55 ayat 23. Saudara-saudari kasih Tuhan. Inilah cara yang dapat kita melepaskan kekhawatiran di saat kita menghadapi kekhawatiran. Kita gak perlu lagi berpikir begini, begitu, begini, begitu. Tidak perlu lagi. Cukup 3 poin ini. Renungkan kasih Allah, berdoa, dan berserah. Itu cukup. Kita jangan lagi melakukan segala sesuatu di saat kekhawatiran. Akan membuat masalah tambah kacau. Di saat pandemi ini, banyak orang tanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta? Saya sudah kerja. Dan saya sudah usaha. Kenapa? Masih belum bisa saya menyelesaikan banyak masalah. Saya khawatir. Nanti terjadi bagaimana? Saya khawatir. Nanti begini bagaimana? Saya khawatir. Nanti semua keluarga kita jadi gembel bagaimana? Semakin kamu khawatir, semakin kamu akan jadi orang yang tidak mempunyai kekuatan. Maka saudara harus belajar berserah. Di saat saudara sudah melakukan yang saudara lakukan. Di saat saudara sudah memaksimalkan, saudara sudah bekerja. Di saat saudara sudah berusaha sepenuh hati untuk melakukan apa yang saudara bisa kerjakan. Selebihnya berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ambil bagian ini. Biar Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Supaya kita tidak perlu khawatir lagi. Pak Pendeta sudah khotbah tentang kekhawatiran. Tetapi saya sudah dengar semua selesai, saya masih khawatir. Bagaimana Pak Pendeta? Tadi saya sudah katakan, renungkan firman itu lebih mendetil. Berdoa lebih lagi. Berserah segalanya kepada otoritas Dia. Biarkan semua itu. Serahkan kekhawatiranmu. Tuhan yang akan memimpin saudara. Kau masih khawatir lagi, baca lagi firman Tuhan. Jika masih khawatir, berdoa lagi kepada Tuhan. Jika masih khawatir, serahkan lagi kepada Tuhan. Berdoa berapa kali? Sebanyak mungkin saudara lakukan. Jika saudara sudah melakukan, membaca firman dan berdoa, tapi masih khawatir, berdoa lagi, baca lagi. Sampai kekhawatiran itu hilang. Sampai firman meresap kepada dagingmu dan akan mengubah pikiranmu kepada jalan Tuhan. Ada roh Tuhan, Roh Kudus akan pimpin saudara. Amin saudara, mari kita tutup untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengetahui Engkau adalah Bapa yang Maha Kuasa dan sanggup mengatasi segala rasa takut serta kekhawatiran kami. Oleh sebab itu, Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberikan kami perasaan yang tenang dan damai sejahtera. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Karena hanya dengan kuasa-Mu kami dapat melalui hari demi hari. Dengan penyertai serta kasih setia-Mu, ajarlah kami untuk tetap percaya dan menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Supaya Engkau saja yang berkuasa dalam hidup setiap detik kami. Kami percaya Tuhan, bimbinglah kami. Berikanlah kami kelegaan, ketenangan dan damai sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pada bulan ini, awal bulan kita akan mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus. Saya menghimbau saudara-saudara dikasih Tuhan,
Jika saudara-saudara kasih digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa transfer ke rekening saya ini. Karena saya tidak punya digital lainnya. Banyak orang menyuruh saya pakai digital lainnya supaya umat bisa melakukan memberi persembahan perpuluhan. Saya percaya jika umat Tuhan yang mau memberkati saya, memberkati gereja, memberkati perayaan saya, silakan transfer ke sini. Saya percaya kok Tuhan yang menyertai saudara. Saya percaya Tuhan yang pakai saudara untuk memberkati gereja Reform Karismatik. Saya himbau untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk memberikan persembahannya. Terima kasih. Dan untuk itu sekarang kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita ikut sakramen perjamuan kudus, saya undang Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan mempersiapkan roti, mempersiapkan anggur. Mari kita tunduk kepala untuk mengaku kesalahan kita sebelum kita menerima sakramen yang kudus ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, marilah saudara yang dikasih Tuhan, ambil roti ini, angkat di kepala kita akan berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pegang adalah rambang dari tubuh Kristus? Mari kita saudara percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang kita ambil anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang ada rambang dari darah Kristus? Apakah saudara percaya? Kalau percaya katakan amin. Mari kita minum dengan iman. Kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami surga, kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan melindungi kami semuanya. Jauh kami dari segala penyakit. Jauhilah kami dari virus-virus corona. Jauhilah kami dari malapetaka. Kiranya Tuhan dengan darah-Mu dan tubuh-Mu yang mulia selalu melindungi kami dengan kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat yang di rumah untuk bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman Lucy bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam jemaat yang di rumah. Ayo tetap semangat. Sukacita. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Doa, renungkan kasih Allah. Maka semua kekhawatiran akan hilang. Karena Roh Kudus akan pimpin saudara dan saudari, dan Roh Kudus akan pimpin saya juga. Tuhan Yesus memberkati, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan selalu menyertai kita. Amin.